Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Gimana nih kabarnya teman-teman semua? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, teman-teman. Saya izin, saya Siti Nurul Afifah. Asal saya itu dari Kota Tangerang. Nah, kebetulan, alhamdulillah saya bisa diundang ke sini untuk mengisi salah satu materi yang akan diberikan kepada teman-teman semua. Seperti itu. Sebelumnya ada yang sudah mengenal saya lebih dulu atau belum? Belum. Oke. Teman-teman, hari ini ada kuliah? Oh, ada. Oh, berarti beda, tapi semuanya ini benar dari PKI. Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan melakukan sesi perkenalan agar kita tidak terlalu canggung dan untuk mencairkan suasana. Teman-teman bisa? Bisa. Oke. Mau dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Kanan. Kanan, ya. Oke. Kamu siapa namanya? Nama aku Anggun, aku dari Prodi BKI. Oke, halo aku. Halo. Kamu? Aku Dewi dari Prodi BKI juga. Oh, Dewi. Halo Dewi. Halo, Dewi. Selanjutnya. Nama saya Naila dari Prodi BKI. Oke. Halo. Selanjutnya. Saya Aida dari jurusan BKI juga. Halo Aida. Yang terakhir nih dari Dari Prodi BKI. BKI. Ya, oke. Teman-teman udah kenal semua kan tadi sama aku? Udah. Siapa nama aku? Kan. Nama panjang aku Siti Nurul Afifah, cuma kalian bisa panggil aku Kak Nurul aja. Oke nih teman-teman, pagi hari ini kita udah tahu belum sih? Kalian udah tahu belum sih kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngapain sih di sini gitu? Tahu, Kak. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya di sini dihadirkan kepada teman-teman semua untuk yaitu pelatihan pengelolaan asesmen background test pada angket sosiometri. Nah, teman-teman, sebelumnya udah pernah belajar terkait asesmen background test? Ada yang belum. Oh, berarti beda ya, di dalamnya ada yang sudah belajar dan ada yang belum pernah belajar asesmen background test. Iya. Oke. Nah, karena di sini ada yang belum dan ada yang sudah, maka di sini kita akan belajar sama-sama nih teman-teman. Jangan merasa berkecil hati bagi yang belum pernah belajar. Jangan juga merasa tinggi hati seperti merasa menggurui yang sudah belajar gitu ya. Nah,
Kita next ya. Ya. Nah, tadi setelah kita mengetahui pengertian daripada asesmen Becano test, tujuan untuk apa kita memahami dan harus mempelajari daripada asesmen Becano test. Di sini juga Becano test itu asesmennya banyak macam-macamnya nih teman-teman, gak cuma 1, 2 gitu. Jadi di sini ada macam-macam asesmen Becano test. Cuma ada banyak dan ini yang kita lihat sebagian segini ya. Yang pertama ada tahap apa? Wawancara. Yang kedua, Sosiometri. yang ketiga, Angket kebutuhan psikologi. yang keempat, Data masalah. yang kelima, Inventory tugas penerbangan. yang
pola struktur hubungan individu-individu dalam satu kelompok tes yang digunakan untuk menganalisis hubungan sosial individu dalam kelompoknya. Jadi, sosiometri itu merupakan asesmen non tes yang digunakan untuk pengumpulan data terkait si struktur hubungan si individu satu dengan individu lain tentang si manusia satu kepada manusia yang lain, yaitu untuk menganalisis hubungan sosialnya gitu dalam kelompok belajarnya, dalam kelompok ceritanya, misalnya gini. Bisa bagus mau setelah nanti kita bahas. Nah, jadi misal saya beri contoh seperti ini. Tadi kamu Aida ya? Iya, Kak. Kamu Naila ya? Nah, Naila itu Aida dan Naila apakah satu kelas di prodinya? Iya. Iya, satu kelas. Berarti sudah sama-sama saling mengetahui ya, ada Aida dan Naila. Tapi nanti bisa kita lihat hubungan si Aida dan si Naila ini apakah saling menyukai, apakah berbeda pendapat seperti itu. Jadi kita akan menganalisis hubungan siapa nih, hubungan Aida dan hubungan Naila untuk mengetahui analisis hubungan sosialnya mereka seperti dalam kelompok belajar, benar yang tadi diucapkan Aida, dalam kelompok cerita, dalam kelompok circle, pertemanan, main dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Sudah. Oke, ada yang bisa menyimpulkan atau mengucapkan lagi apa itu sosiometri? Kak, jadi sosiometri itu alat pengungkap atau alat yang digunakan untuk menganalisis suatu kelompok. Di dalamnya kan ada individu-individu Ya. yang mengukur daripada hubungan sosialnya individu yang ada dalam satu kelompok itu. Oke, bagus Naila. Terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait sosiometri. Paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Sudah. Oke, ini kan kita mengenai sosiometri. Nah, lalu sosiometri kita next ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman ada contohnya nih, ada contoh angkat sosiometri yang berbentuk diffrom. Nah, jadi nanti pembuatannya seperti ini. Jadi yang pertama ada nama, kelas, dan beberapa butir-butir pertanyaannya. Seperti di sini sebutkan satu orang yang ingin Anda ajak sebagai teman dalam satu kelompok. Nanti kalian tulis teman kalian, nama teman kelasnya kalian siapa seperti itu. Di sini ada beberapa butir pertanyaan dan diberikan alasannya. Seperti itu. Ini merupakan contoh angket sosiometri yang diffrom. Soalnya ada dua, soalnya bisa seperti ini yang diffrom, bisa juga yang di print atau hardnya manualnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang saya membawa yang angket yang manualnya seperti ini. Jadi seperti ini, ada angket sosiometri, ada nama, kelas,
dulu seperti itu. Tapi jangan terlalu lama-lama ya. Nah selanjutnya sampaikan informasi hasil tes pengisi angket. Jadi setelah mereka mengisi harus kita beritahu dulu teman-teman semua. Nanti setelah mengisi tes ini waktunya itu akan seminggu kemudian akan bisa dilihat di guru BK seperti itu. Nanti akan ada hasilnya pada guru BK kalian di seminggu kemudian seperti itu. Dan ingin ditanyakan dari teknik penstrukturan angket sosiometri ini tidak. Nah teman-teman kan tadi sudah kita ketahui bersama terkait teknik penstrukturan angket sosiometri. Nah di sini selanjutnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu gimana sih cara kita memberikan angket sosiometri kepada konseli atau kepada individu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya Siti Nurul Afifah, yaitu sebagai tester yang akan memberikan asesmen BK Non-Tes pada hari ini kepada kalian. Apakah ini benar dengan kelas BKI 6E? Betul. Oke, berarti saya tidak salah masuk kelas ya? Iya tidak. Oke, lalu di sini kita akan mengisi angket sosiometri. Apa sih sosiometri itu? Sosiometri merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari individu dengan individu yang lain. Nah, tujuannya untuk apa sih kita harus mengisi angket sosiometri ini? Yaitu agar kita mengetahui nih dinamika yang ada pada diri individu satu dengan individu yang lainnya, seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita mengisi atau proses pengisian angket, saya mau prosedur dulunya dirapikan. Bisa dirapikan dari bangku satu dengan bangku yang lainnya itu berjarak 1 lantai ya teman-teman. Nah, setelah dirasa sudah cukup rapi ya nih teman-teman prosedur duduknya, selanjutnya saya mau memberikan cara pengisian angket sosiometri ini. Nah, jadi di sini angket sosiometri, nanti kalian di sini tulis paling atas nama kalian, nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Lalu isi kelas apa yang kalian sedang tekuni hari ini. Lalu diisi di sebelah kanan atas yaitu untuk nomor urut absen kalian. Nah, setelah sudah saya beri waktu 3 menit. Apakah yang ada yang ingin ke toilet dulu? Karena pengisian tes ini takut mengganggu nanti. Jadi saya beri waktu di awal 3 menit. Ada yang ingin ke toilet? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Nah, ini nanti saya bagikan satu-satu. Nah, teman-teman, saya menginformasikan bahwasanya nanti setelah kalian mengisi daripada angket tersebut, nanti kalian akan mengetahui hasilnya itu seminggu kemudian ya. Nanti saya serahkan kepada guru BK teman-teman semua. Cukup dipahami? Cukup. Nah, baik teman-teman.
benar, ini dari kelas BKI 6E. Benar. Oke, betul ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih sosiometri itu apa? Baik, sosiometri adalah salah satu alat ukur yang ada di asesmen BK non-tes. Salah satunya aja ya teman-teman. Nah, tujuannya buat apa sih teman-teman? Buat mengukur bagaimana interaksi sosial atau hubungan sosial yang ada di kelas BKI 6E ini. Nah, nah di sini saya ingin menyampaikan angket sosiometri berupa hard file ataupun selembaran kertas yang tadi seperti ini teman-teman contohnya. Nah, di sini ada tulisannya angket sosiometri. Nah, sebelum saya membagikan kertas ini kepada teman-teman, alangkah baiknya teman-teman ini merapikan tempat duduk teman-teman. Nah, jaraknya itu ada 1 kotak lantai ya teman-teman, berjarak. Nah, kemudian di sini kan saya memegang daripada angket sosiometri. Bagaimana sih cara mengisinya? Cara mengisinya pertama, di sini ada nama, tulis nama teman-teman, kemudian tulis kelas teman-teman dan NIM teman-teman. Nah, di sini dalam angket sosiometri ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman isi. Kemudian sebelum saya membagikan kertas ini, apakah teman-teman ada yang ingin ke kamar mandi? Berarti teman-teman udah siap ya untuk mengisi daripada angket sosiometri ini? Siap. Oke. Oke teman-teman, nanti ketika teman-teman udah mengisi angket sosiometri ini dan dikumpulkan kepada saya, hasilnya akan ditunggu oleh teman-teman 1 minggu kemudian, dan hasilnya ini akan diserahkan kepada guru BK. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih Naila. Oke, tadi Naila sangat bagus untuk mencontohkan bagaimana sih teknik penstrukturan untuk memberikan angket sosiometri. Nah, sekarang saya sudah memiliki angket sosiometri ini. Nah, teman-teman, karena di sini kita di awal yaitu pelatihan untuk pengelolaan asesmen BK non-tes yang pada sosiometri. Jadi kan ini diisi oleh teman-teman. Jadi karena ini akan kita olah bersama, apakah teman-teman semua mengizinkan terkait data teman-teman akan kita olah bersama di sini, karena kita judulnya kan pelatihan, jadi kita belajar sama-sama. Apakah diizinkan dan diperbolehkan? Boleh Kak, boleh Kak. Oke, nanti jadi hasil ini akan kita olah bersama-sama di sini ya teman-teman. Iya, Kak. Oke, saya bagikan dulu ya. Teman-teman ada yang tidak membawa pulpen atau alat tulis lainnya? Bawa. Oke. Nah, diisi dulu ya teman-teman. Bila sudah, nanti dikumpulkan di atas meja dengan keadaan terbaliknya. Ada yang sudah? Belum Kak. Oh ya, itu diisinya juga oleh teman individu, teman kalian yang ada di sini ya. Itu kan tadi butirnya sudah saya jelaskan di dalamnya apa saja. Nah, itu diisinya harus teman yang ada di ruangan ini dan juga nama asli, tidak boleh nama panggilan ya teman-teman. Oke. Nah, udah mengisi semua? Udah. Bisa saya ambil ya, saya kumpulkan. Malu dong. Apa-apa. Oke, teman-teman di sini kan
membuka Excel dan membuat data responden seperti di atas. Nah, di sini Aida nomor absen 1 memilih pilihan pertama itu absen 3. Kita isi sesuai yang ada ya teman-teman. Pilihan kedua mengisi absen 4. Lalu Dian pilih pertama itu 1 dan yang keduanya itu 5. Selanjutnya ketiga Naya. Naya memilih Dewi yaitu absen ke-4 dan Dewi memilih Dan pas pilihan keduanya. pilihan keduanya si Dian. Dian absen ke-2. Lalu yang selanjutnya Dewi ya sekarang. Iya. Dewi pilihan pertamanya Naya absen ke-3. Lalu pilihan keduanya Akun absen ke-5. Oke, selanjutnya Akun pilihan pertamanya Naya absen ke-3 dan pilihan keduanya Dewi absen ke-4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini diisi berdasarkan hasil data yang ada pada angket sosiometri ini dibuat seperti ini. Bisa dipahami? Paham. Nah, selanjutnya setelah memiliki data responden, kita membuat seperti ini. Ini yang dinamakan
bagi. Jadi Aida dari 1 ke 4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya. Di sini naik tadi Dian ya absen kedua. Dian memilih pilihan pertamanya siapa? Aida. Nah, Dian memilih pilihan pertamanya itu ke 1. Lalu Dian memilih pilihan keduanya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.